Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Andi Nirwana. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang PPh pasal 23. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi perpajakan yaitu Ibu Saidah Said SE MAK. Sebentar kita akan sama-sama membahas tentang apa sih itu definisi PPh pasal 23 serta siapa saja penerima hasil PPh pasal 23, objek PPh pasal 23, subjek, dan tarif, serta contoh-contoh PPh pasal 23. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak video penjelasan saya. Adapun definisi PPh pasal 23 yaitu pajak penghasilan atau yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Namun, dipastikan penghasilan ini sudah dipangkas atau dipotong pajak penghasilan seperti yang tercantum di dalam pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 biasanya akan diterapkan atau dibebankan saat terjadi satu transaksi di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud adalah kesepakatan di antara penjual atau orang yang akan menerima penghasilan dengan pihak yang akan memberi jasa, yang nantinya dia akan mendapatkan beban PPh pasal 23. Selanjutnya yaitu pihak pemotong PPh pasal 23. Dalam pasal 23 diatur unsur-unsur siapa saja yang berhak melakukan pemotongan PPh. Berikut unsur-unsur tersebut. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua yaitu subjek pajak, yang ketiga penyelenggara transaksi atau kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, dan yang kelima adalah agen perusahaan luar negeri, dan yang terakhir yaitu wajib pajak orang. Selanjutnya yaitu penerima penghasilan PPh pasal 23. Selain dijelaskan tentang orang yang berhak memotong penghasilan, maka juga dijelaskan tentang penerima penghasilan yang sudah terpotong menurut pasal yang sama. Berikut unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua yaitu bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu apa saja sih subjek PPh pasal 23? Subjek PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri. Selanjutnya yaitu objek dan tarif pajak penghasilan PPh pasal 23. Tarif pajak penghasilan yang merujuk pada pajak penghasilan pasal 23 biasanya dasar pengenaannya merujuk pada dasar pengenaan pajak yang disingkat DPP. Jika dijelaskan secara umum, tarif pajak penghasilan itu dikenakan atas dasar jumlah bruto dari penghasilan itu sendiri. Di dalam pasal 23 yang terkait dengan pajak penghasilan, jenis tarif yang berlaku ada dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Sedangkan penggunanya disesuaikan dengan objek pajak yang diberlakukan. Di bawah ini akan dijelaskan tentang tarif dan objek pajak yang mendapatkan beban pajak penghasilan pasal 23 yang berlaku di Indonesia. Berikut penjelasannya. Penghasilan yang dikenakan tarif 12% PPh, yaitu dividen, kecuali yang diberikan kepada pribadi disebabkan adanya bunga dan royalti. Yang kedua yaitu hadiah atau penghargaan jenis apapun selain yang sudah terpotong pajak penghasilan pasal 21. Berikutnya yaitu objek dan tarif pajak PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2% dari PPh. Yang pertama yaitu imbalan jasa teknik manajemen konstruksi dan konsultan. Yang kedua yaitu imbalan jasa sejenis seperti
jasa hukum, akuntansi, arsitektur, perancang, penebang hutang, penunjang penambangan, dan lain sebagainya. Selain dua tarif di atas, sesungguhnya ada beberapa tarif pajak penghasilan pasal 23 lainnya yang bersifat operasional. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu penghasilan tidak ber-NPWP, maka akan mendapatkan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh. Yang kedua yaitu seluruh jumlah bruto dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 23. Selain penghasilan yang berhubungan dengan jasa catering yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final sebelumnya. Sekarang kita berlari ke contoh PPh pasal 23. Yang pertama yaitu contoh jurnal PPh pasal 23 dengan tarif potongan 2%. PT Sejahtera memberikan jasa konsultan kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta tunai. Bagaimanakah ayat jurnalnya? Jurnal PPh 23 atas imbalan jasa konsultan PT Sejahtera kepada CV Indah kas Agustus sebesar Rp19.600. PPh 23 dibayar di muka sebesar Rp400.000 pada pendapatan jasa konsultasi sebesar 20 juta. Penjelasannya itu, berdasarkan ketentuan PPh pasal 23, imbalan sehubungan dengan jasa konsultan dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 400.000. Ini didapat dari 20 juta dikali 2%. Akun PPh 23 dibayar di muka adalah aktiva lancar yang akan ditutup atau dikreditkan ke PPh terutama pada akhir tahun fiskal. Contoh yang kedua yaitu dengan tarif potongan 15%. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUP PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta. 300 juta ini didapat dari 3 miliar dikali 10%. Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 45 juta. 45 juta ini didapat dari 300 juta dikali 15%. Adapun jurnal PPh pasal 23 atas dividen PT Perkasa. Sebesar dividen sebesar 255 juta. PPh 23 dibayar di muka sebesar 45 juta pada pendapatan dividen sebesar 300 juta. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai materi PPh pasal 23. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.